Ya, selamat sore. Di sini saya tadi. Di sini saya akan mewawancara Ner. Ya, perkenalkan nama saya Ariska, saya dosen di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS yang dimana akan mewawancara dosen mengenai Pancasila. Baik Ner, untuk pertanyaan pertama Ner, bagaimana pendapat Ner tentang tingkat korupsi di Indonesia yang makin meningkat dan sebagian besar dilakukan oleh oknum pejabat negara? Mengenai korupsi, dari awal korupsi di Indonesia itu sudah merajalela, jadi bukan dikatakan banyak lagi, tapi di setiap instansi, di setiap tempat pemerintahan ataupun yang swasta tetap ada yang namanya korupsi. Bagaimana pendapat saya mengenai korupsi? Ya, mungkin tidak akan mengatakan bahwa korupsi itu tidak benar, namun ada pelaksanaan di dalam situ dan ada oknum. Kegiatan korupsi bisa dilakukan karena dari pelaku yang memiliki kesempatan, kemudian korupsi itu sendiri sesuatu hal yang memang tidak baik dalam kehidupan dan bernegara maupun dalam dunia kerja. Jadi ya sebisa mungkin hindari korupsi dulu. Jadi untuk tingkat korupsi yang ada di sekitar pejabat negara ini mungkin Ner bisa merasa risih akan korupsi itu ya. Jadi kita mungkin Ner sebagai dosen kan jadi seakan-akan kita juga pejabat dalam pendidikan. Jadi bisa terasa dalam korupsi itu sangat terasa dalam dunia pendidikan Ner. Secara garis besar orang menjabarkan bahwa bagaimana pelaksanaan korupsi yang orang tidak tahu. Jadi bagaimana korupsi itu terjadi, kenapa bisa terjadi, itu yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Korupsi hanya bisa dikatakan korupsi ketika nanti sudah terjadi kasus kemudian sudah dilaporkan. Tapi pada saat pelaksanaannya ya bagaimana kita ataupun sebagai warga, sebagai tenaga pendidik ataupun sebagai masyarakat pun tidak tahu bagaimana korupsi itu berjalan. Itu terjadi sejalan pada saat kondisi tertentu di tempat kerja ataupun di instansi bahwa pemerintahan. tanpa disadari itu korupsi sudah dilakukan ya Ner ya. Baik Ner, untuk pertanyaan kedua, menurut Ner solusi apa untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut? Solusi untuk mencegah korupsi yang pertama dari sumber daya manusianya dulu. Sumber daya manusia. Iya. Jadi watak ataupun pola pikir dari masyarakat ya secara garis besar, secara umum masyarakat Indonesia terlalu membiasakan dengan hal-hal korupsi ini. Jadi seperti korupsi itu adalah hal yang biasa. Jadi mental dari warga negaranya harus diubah terlebih dahulu, baru bisa merubah sistematika ataupun dari sistem yang berlaku di instansi pemerintahan. Jadi kalau bisa dibilang kayak korupsi itu terjadi adanya sebab akibat ya Ner? Iya, ada sebab akibatnya. Biasanya kalau misalnya dalam dunia pendidikan itu kan mungkin Ner sebagai dosen bisa melihat dalam dunia pendidikan itu termasuk besar nggak sih dalam dunia korupsi itu? Korupsi dalam baik dunia entah pendidikan. dalam bagaimana maksudnya dalam dunia kampus itu kan kita masih secara buta karena umumnya mahasiswa tugasnya mahasiswa, dosen kan nggak hanya dosen tapi juga dalam termasuk di staf universitas. Jadi menurut benar itu dalam dunia pendidikan itu korupsi tingkat di pendidikan itu banyak hal nggak sih? Secara keseluruhan dalam kasus kejadian untuk di dunia pendidikan selama kita menjadi dosen belum mendapatkan yang kejadian mengenai korupsi. Namun desas-desus di luar ataupun korupsi di tempat-tempat lain mungkin kita hanya dengar lewat berita ataupun dari surat kabar seperti itu. Sekarang kan secara online sudah bisa mengakses seluruh berita terupdate. Kemudian ya korupsi seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Ya betul. Susah
tapi ada. Tapi ada. Ada. Tidak terlihat tapi ada. Ada. Baik Net, untuk pertanyaan ketiga, menurut Mener, apakah Pancasila masih bisa dikatakan sebagai dasar negara, ideologi negara, atau dasar hukum negara, bahkan sistem etika negara? Etika persoalan KKN masih menjadi permasalahan besar di bangsa ini. Ya. Menurut Mener alasannya bagaimana? Oke. Masih mengenai ideologi. Untuk ideologi negara sebagai negara kesatuan Republik Indonesia masih bisa digunakan, masih. Bukan ideologinya yang salah, tapi oknumnya yang salah. Jadi ideologi itu mau pakai ideologi manapun tetap benar. Nah, Tapi yang membuat ideologi itu tidak benar adalah oknum yang menjalankannya. yang menjalankan ideologi tersebut. Jadi sah-sah saja Jadi tetap. banyak versi ideologi yang mungkin punya ideologi satu, tapi memiliki banyak versi yang salah Iya, artikan. yang salah diartikan oleh oknum tertentu. Jadi menurut Mener, kalau misalnya dalam Pancasila kan dalam sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Apakah dengan melakukan korupsi secara sengaja maupun tidak sengaja itu mencoreng nama-nama baik Pancasila atau bagaimana? Mencoreng nama baik Pancasila. Iya, secara kasarnya dia mencoreng nama baik Pancasila. Namun di sini kan perlu ditekankan bahwa Pancasila itu tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah oknum yang melakukan korupsi. Kemudian agama itu tidak salah, karena setiap agama mengajarkan sesuatu kebaikan. Apapun agamanya tetap menuju ke kebaikan. Namun oknum yang menyalahgunakan karena mungkin ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan oknum tersebut melakukan yang namanya Melakukan hal korupsi. tersebut. Iya. Ya, terima kasih. Ini wawancara dari saya Alfa Ladi bersama Mener. Benar, Ariska. Ya, baik, terima kasih.